menggunakan namun hanya sebagian sekolah yang memiliki termometer dan yang selebihnya tidak memiliki. Contohnya ini penelitiannya di daerah Blora. Agak sorean aja tuh. Sekarang berapa? Selanjutnya di sini kenapa diambil penelitian tentang Belkonsu? Yang pertama yang melatar belakanginya itu karena terdapat banyak miskonsepsi. Yang pertama, miskonsepsi pada materi suhu dan perubahannya terjadi pada peserta didik. Jadi peserta didik itu banyak yang tidak paham mengenai konsep suhu dan kalor. Mereka itu berpikiran bahwa suhu itu adalah ukuran tingkat atau derajat panas, dingin, atau suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi panas. Nah, jadi kebanyakan peserta didik itu menganggap bahwa keduanya itu sama. Inilah yang mengakibatkan peserta didik salah paham mengenai pemahaman terkait suhu. Kemudian miskonsepsi yang kedua itu suatu benda yang diukur dengan termometer skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit ternyata menghasilkan angka yang berbeda. Peserta didik menganggap suhu benda itu pasti berbeda. Kenyataannya tidak begitu karena skala suhunya berbeda. Jadi mereka itu dengan adanya keempat skala suhu termometer yang pertama ada Celcius, terus Fahrenheit, Reaumur, sama Kelvin, mereka itu berpikirannya bahwa skalanya itu berbeda, padahal mah enggak gitu. Terus selanjutnya di sini ada gambarnya yang mengenai Belkonsu. Oh, di sini ada juga solusinya. Jadi karena ada permasalahan tentang miskonsepsi mengenai materi suhu tersebut, maka di sini terdapat solusinya. Yaitu solusinya itu dengan membuat Belkonsu atau tabel konversi satuan suhu. Nah, di sini alatnya. Alatnya itu sangat sederhana sekali karena ini tuh terbuatnya dari kayu. Dari kayunya itu yang berukuran panjangnya 50 cm, sedangkan lebarnya itu 5 cm dan tingginya itu 115 cm. Nah, di sini tuh tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana implementasi Belkonsu dan mengetahui dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Di sini dibuat 4. Yang pertama ada skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan Kelvin. Di sini ditulis dulu angkanya dan juga udah ditentukan bahwa titik tetap bawah dan titik tetap atas. Yang pertama itu ada Reaumur. Kalau Reaumur itu dia titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur, titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur. Sedangkan kalau Fahrenheit dia itu titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit, titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk yang skala Kelvin dia itu titik tetap bawahnya 273 Kelvin, kalau untuk titik tetap atasnya itu 373 Kelvin. Dan yang terakhir, untuk skala Celcius, dia itu titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius, sedangkan titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Kemudian di sini ditulis angkanya, dari titik tetap bawah sampai titik tetap atas masing-masing ditulis angkanya. Kemudian di sini juga terdapat penunjuk konversi skala suhunya berupa ini bisa menggunakan kertas ataupun kayu juga yang bisa digeser-geser. Terus di bawahnya ada penumpu skala suhu termometer. Adapun di sini langkah-langkah yang digunakan untuk penggunaan Belkonsu ini, alat peraga Belkonsu dapat digunakan sebagai alat ukur suhu yang harus dilengkapi dengan termometer yang telah mempunyai nilai. Contohnya, termometer Celcius, misal peserta didik itu ingin mengukur benda sebesar 95 derajat Celcius, maka penunjuk skala Belkonsunya digeser ke arah angka 95. Nah, sehingga urutan penunjuk skalanya yang lain itu yang ke pinggirnya juga akan ikut berubah. Kemudian akan menunjuk angka pada skala lainnya, Reaumurnya 76, Fahrenheit-nya 203, dan Kelvinnya 368.
Jadi si penunjuk ini tuh berfungsi untuk menunjukkan skala-skala yang lainnya. Misalnya ketika guru itu meminta kepada peserta didiknya, coba sekarang tentukan skala suhu yang dalam Celcius itu 95 derajat Celcius. Nah, coba tentukan kalau yang reamurnya skalanya berapa. Nah, jadi dengan cara menggeserkan petunjuk konversinya, otomatis si murid itu akan mengetahui kalau skala Celciusnya itu 95 derajat, bahwa reamurnya juga akan 76 derajat reamur. Kalau Fahrenheitnya 203 derajat Fahrenheit dan Kelvinnya 368 Kelvin. Terus kalau misalkan anak-anak belum mengetahui titik tetap bawahnya, bisa menggunakan rumus yang ini. Di sini misalnya ada termometer Sela mempunyai titik tetap atasnya itu 90 X, titik tetap bawahnya 10 X. Berapa suhu pada termometer Sela jika termometer Celcius menunjukkan skala 40 derajat Celcius. Bisa menggunakan ini rumusnya dan hasilnya itu bahwa 42. Dengan demikian, bahwa Sela itu mempunyai skala 42 derajat Celcius. Dikonversikan pada skala Celcius, reamur, dan Fahrenheit, kemudian Kelvin, pada alat peraga Bell-Konsu, tertunjuk skala berturut-turut adalah 40 derajat Celcius, 32 derajat reamur, 104 derajat Fahrenheit, dan 313 Kelvin secara tepat dan akurat. Nah, adapun di sini ada langkah-langkah pembelajaran menggunakan Bell-Konsu. Yang pertama sama ya, ada kegiatan pendahuluan. Pada mulanya guru itu menjelaskan termometer dan jenis-jenis skalanya. Kemudian di sini identifikasi masalah. Guru bertanya tentang tugas membuat termometer buatan sendiri. Dan juga si peserta didiknya itu menentukan titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Nah, kalau sudah, langsung ke mengumpulkan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencatat tentang apa yang sudah diamati. Misalnya bagaimana dasar menentukan skala termometer buatan sendiri. Kemudian mengasosiasinya, peserta didik menunjukkan percobaan, menunjukkan titik tetap bawah dan titik tetap atas skala termometer buatan sendiri. Kemudian setelah itu, peserta didik mengkomunikasikan tentang konversi suhu dari Celcius ke skala termometer Bell-Konsu dari soal-soal konversi. Nah, di sini kesimpulannya, alat peraga Bell-Konsu ini mempunyai karakter yang mudah didapat karena berbahan dasar dari kayu. Kemudian juga mudah diduplikasikan, murah, terus aman. Terus selain itu juga alat peraga ini dapat meningkatkan hasil belajar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah peserta didik kelas 7 pada materi suhu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum. Oke, sinyalnya masih bagus punya saya atau terputus? Ada, Ibu. Ya, jadi Bu Nendennya yang terputus ya. Baik Bu Nenden, terima kasih. Iya, Jadi Ibu. apa Bell-Konsu itu alat untuk konversi suhu yang kemudian dijejerkan berdasarkan titik bawah dan titik atas dari sebuah termometer ya, mau Kelvin, reaumur, Celcius, dan Fahrenheit. Eh, tapi kalau misalkan Bu Nenden terinspirasi untuk menggunakan hal serupa, nilai kebaruannya akan rendah. Kenapa? Iya, Bu. Karena berarti Bu Nenden akan menggunakan alat yang diciptakan oleh orang lain gitu ya. Iya, Eh, Bu. tapi kalau misalkan ingin menunjukkan suatu kebaruan, ide yang tadi boleh didigitalkan, Bu. Jadi Bu Nah, iya, Nenden Bu. eh, dengan pola pikir yang sama, kita akan membuat bel konsunya
tapi digesernya itu udah digital gitu ya, menggunakan aplikasi, entah aplikasi apa, saya tidak tahu. Yang pasti nanti anak-anak tinggal ngegeser, misalkan Celsiusnya pengen berapa, otomatis kan nanti semua palang naik dan semua palang akan menunjukkan angka yang bersesuaian dengan jenis termometernya ya. Nah, mungkin itu Iya, ada sedikit modifikasi dari eh, alat yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nenden. Tapi kalau manual seperti tadi, kemudian diulang, dijadikan ide penelitian lagi, menurut saya itu ide kebaruannya akan rendah ya. iya Bu. Nah, mungkin nanti lebih dicari lagi aspirasi-aspirasi lainnya ya, untuk bagaimana memodifikasi alat yang tadi disampaikan oleh Bu Nenden. Bu Nenden fisika ya? Iya Ibu, di sininya fisika. Oh iya. Bukan, saya dari biologi Bu. Oh, Bu Nenden tapi biologi nggak apa-apa ya. Ada orang biologi juga pakai termometer ya. Oke, oke. Baik, terima kasih ya Bu Nenden. Yang lainnya, tiga Iya, peserta Ibu lagi. makasih. Ya. Siapa next presenter? Halo, sudah siap yang tiga lagi? Atau belum Oh, siap? udah Bu. Ah, sudah. Baik. Siapa? Pak Saya Bu, Farhan. Muhammad Farhan Bu. Oh ya, Sapang Farhan, mangga. Sebentar Bu. Ya, mangga. Sudah ada. Mohon maaf untuk share screen sudah ada. Sudah? Oh, baik. Ya. Ada, sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan izin mempresentasikan inovasi pembelajaran menggunakan eh, hibrid. Di sini saya membawa dari jurnal Face to Face, Online or Hybrid, which model is preferred by university student and why. Untuk yang pertama di sini memahami pembelajaran hibrid. Pembelajaran hibrid adalah pendekatan yang menggabungkan elemen pembelajaran tatap muka dan daring, memberikan fleksibilitas dan pengalaman belajar yang terintegrasi bagi siswa. Jadi pembelajaran ini kenapa menjadi inovasi dikarenakan penggabungan antara pembelajaran tatap muka yang sudah biasa dilakukan dengan pembelajaran daring yang kita sering dengar saat masa COVID, dan sekarang banyak pembelajaran yang menggabungkan dua pendekatan belajar tersebut menjadi pembelajaran hibrida. Tujuan dan manfaat pembelajaran hibrida yang pertama di sini dari fleksibilitasnya, siswa dapat mengatur waktu dan tempat belajar sesuai kebutuhan mereka. Terus yang kedua, meningkatkan keterlibatan, yaitu kombinasi interaksi langsung dan daring meningkatkan keterlibatan siswa. Terus yang ketiga, kombinasi metode belajar memanfaatkan keunggulan pembelajaran tatap muka dan online untuk memberi pengalaman belajar beragam. Terus yang keempat, memperluas akses ke materi dan sumber belajar melalui platform online. Jadi dikarenakan hybrid itu gabungan antara tatap muka dan daring, jadi untuk menyesuaikan waktu dan tempatnya juga itu fleksibel, serta peserta didik siswa yang tidak bisa melakukan tatap muka atau misalnya pengajar juga sedang berhalangan hadir tatap muka bisa melaksanakan secara daring. Terus terus keunggulannya juga jika satu waktu pembelajaran tatap muka di kelas itu sudah mulai terasa kurang dan untuk refresh maka bisa belajar di luar kelas juga. Ini untuk tujuan dan manfaatnya. Terus yang selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan pembelajaran hibrida. Untuk kelebihannya yaitu fleksibel, siswa dapat mengatur tempat, waktu dan tempat belajar sesuai kebutuhan. Terus meningkatkan keterlibatan,
juga tadi sudah dibahas. Yang ketiga, kombinasi metode pembelajaran. Di pembelajaran hibrida itu memanfaatkan keunggulan dari pembelajaran tatap muka dan online untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih beragam. Terus yang keempat, meningkatkan aksesibilitas, memperluas akses siswa terhadap materi pembelajaran dan sumber daya pendidikan melalui platform online. Jadi untuk sumber belajarnya juga bisa dari online juga, platform online. Terus yang keempat, meningkatkan efisiensi. Memungkinkan efisiensi dalam menyampaikan materi pembelajaran dan proses penilaian. Jadi dalam proses pembelajarannya juga lebih efisien dan lebih efektif, bisa memaksimalkan apa yang ada dalam tatap muka dan menutupi kekurangannya dengan online. Jadi bisa saling menutupi kekurangannya. Terus untuk kekurangannya memerlukan keterampilan teknologi. Siswa dan instruktur perlu memiliki keterampilan teknologi untuk memadai untuk menggunakan platform pembelajaran online. Nah, kenapa disebut ini kekurangan? Dikarenakan masih banyak wilayah-wilayah yang emang kekurangan dalam teknologinya gitu, mau itu dari sinyal dan alatnya juga. Apalagi untuk mengajar di SMP, mungkin kalau di kota-kota siswanya sudah pada mempunyai handphone, akan tapi yang di daerah itu masih ada beberapa orang yang belum memiliki handphone. Terus yang kedua, tantangan konsistensi. Memerlukan perencanaan yang matang untuk menjaga konsistensi dalam penyampaian materi antara sesi tatap muka dan daring. Jadi kenapa ini juga dimasukkan kekurangan? Jika konsistensinya itu kurang, maka akan susah menghubungkan merancang yang tatap muka dan daring. Terus yang selanjutnya ada keterbatasan interaksi langsung. Dikarenakan ini interaksi langsung antara siswa dan instruktur mungkin terbatas dalam pembelajaran daring. Dikarenakan ada online-nya, ada yang daringnya, dikarenakan ini hybrid, jadi ada kekurangan interaksi antara pengajar dengan siswanya. Terus yang selanjutnya, kompleksitas pemantauan. Pemantauan partisipasi dan kemajuan belajar siswa dalam pembelajaran hibrida dapat menjadi lebih rumit. Jika instruktur dan siswa kurang memahami apa yang dimaksud dengan hibrida, maka yang awalnya itu akan mempermudah akan menjadi lebih rumit jika alat dan ilmunya kurang. Terus yang selanjutnya, kebutuhan instruktur yang memadai. Diperlukan infrastruktur teknologi yang stabil, perangkat yang memadai untuk mendukung pembelajaran hibrida. Seperti yang sudah dibahas tadi, jadi alat dan sinyal juga itu harus stabil, dikarenakan kalau tidak ada contoh handphone, laptop, atau dan yang lainnya tidak ada, maka pembelajaran hibrida ini tidak akan terlaksana. Oke. Untuk selanjutnya, penerapan pembelajaran hibrida. Untuk menerapkan pembelajaran hibrida secara efektif, institusi pendidikan dapat mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, perencanaan, terus desain kurikulum, terus pengembangan materi pembelajaran, pelatihan, implementasi, fasilitas, interaksi, evaluasi, dan penyesuaian. Dengan mengikuti proses tersebut, pembelajaran hibrida dapat diimplementasikan dengan maksimal, memadukan pengalaman belajar tatap muka dan daring. Terus selama proses implementasi, instruktur harus memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru, serta antara sesama siswa, baik secara langsung maupun melalui platform daring. Hal ini penting untuk meningkatkan keterlibatan dan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Nah, dikarenakan tadi salah satu kekurangan hibrida itu, kekurangannya saling berkomunikasi antara guru maupun antara siswanya, maka seorang guru atau pengajar tersebut harus memfasilitasi tempatnya untuk menutupi kekurangan tersebut. Oke, untuk selanjutnya, pembelajaran hibrida, inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, kenapa pembelajaran hibrida itu disebut inovasi dalam dunia pendidikan? Dikarenakan pembelajaran hibrida merupakan pendekatan inovatif yang menggabungkan elemen-elemen pembelajaran tatap muka dan daring
Hal ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih beragam, interaktif, dan adaptif bagi siswa. Dengan menggabungkan keunggulan dari kedua metode, pembelajaran hibrida mendorong fleksibilitas, meningkatkan aksesibilitas, dan keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran secara keseluruhan. Nah, kenapa ini disebut dengan inovasi? Dikarenakan banyak mungkin kalau di sekolah-sekolah unggulan di kota-kota sudah sering menggunakan teknologi gitu, akan tetapi untuk yang di daerah itu masih banyak yang kurang mengenali teknologi. Dikarenakan momentumnya datang di saat masa COVID yang segala sesuatu daring, maka pembelajaran itu bisa menggabungkan antara tatap muka dan daring untuk memaksimalkan teknologi, dikarenakan zaman akan terus berkembang dan kita harus memaksimalkan teknologi yang ada. Terus yang selanjutnya, permasalahan pembelajaran dan solusi pembelajaran hibrida. Keterbatasan interaksi tatap muka. Model pembelajaran hibrida dapat memfasilitasi interaksi langsung antara siswa dan instruktur, serta antar siswa dalam sesi tatap muka, mengatasi kendala kurangnya interaksi. Nah, dikarenakan ini tuh hibrida, tidak sepenuhnya daring, maka bisa mengatur dari kurikulumnya, dan instrukturnya juga harus mengadakan wadah forum saat melakukan tatap muka itu untuk memfasilitasi interaksi langsung. Terus yang kedua, kesulitan memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Dengan platform pembelajaran daring, siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas kolaboratif secara online. Sementara sesi tatap muka digunakan untuk mendiskusikan hasil kolaborasi. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, jadi di sini saat daring itu saat untuk berdiskusinya itu lebih ke tatap muka dalam kolaborasinya, dan saat daring itu lebih ke pengetahuannya. Terus untuk yang ketiga, keterbatasan aksesibilitas dan ketersediaan materi. Menyediakan materi pembelajaran secara daring memungkinkan siswa mengakses kapan dan di mana saja sesuai kebutuhan. Nah, dikarenakan ini juga ada daringnya, maka untuk mengakses materi yang akan dibahas ataupun yang sudah itu bisa di mana saja. Model pembelajaran yang disukai mahasiswa. Dalam jurnal tersebut membahas tentang bahwa pembelajaran hibrid itu lebih dipilih daripada pembelajaran tatap muka dan daring. Untuk preferensi mahasiswa, penelitian menunjukkan mahasiswa cenderung lebih memilih model pendidikan hibrida dibanding pembelajaran tatap muka atau online atau daring. Faktor penentunya tingkat kompleksitas Learning Management System atau LMS yang digunakan dapat mempengaruhi preferensi mahasiswa terhadap model pengajaran. Terus, kemudahan penggunaan, mahasiswa yang menyatakan LMS tidak rumit lebih memilih pendidikan hibrida 1.359 kali lebih banyak daripada tatap muka, dengan syarat mudahnya dalam penggunaan gitu. Akan tapi jika dalam penggunaannya itu dari infrastrukturnya kurang dan sinyalnya juga kurang, akan menjadi susah. Untuk kesimpulannya, pembelajaran hibrida merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang memungkinkan pengalaman belajar yang lebih beragam dan efektif dengan menggabungkan kelebihan dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Model ini dapat meningkatkan fleksibilitas, keterlibatan, dan aksesibilitas bagi siswa. Mungkin presentasi penyampaian saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Mana Bu, langsung geser aja. Oke, baik. Terima kasih, Kang Farhan. Kang Farhan ini membahas tentang inovasi di hibrida ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau bentar ya. Apa sih? Halo, ya, ya, tanda-tanda. Oh, ya, apa lagi ngajar? Ya, ya, ya. Ya.
Oke, Bapak dan Ibu, kembali ke topik yang tadi Kang Farhan bawakan mengenai pembelajaran hibrida. Jadi pada intinya memang hibrida itu dia banyak memiliki kelebihan, tapi juga ada kekurangannya. Yang paling terpenting pada perkuliahan yang melakukan tatap muka secara virtual melalui online, itu kekurangannya Bapak dan Ibu adalah peserta didik yang akan mengikuti online itu sebetulnya membutuhkan nilai kemandirian yang sangat tinggi. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu, kalau mahasiswa kita atau peserta didik kita tidak memiliki kesadaran metakognisi terkait kebutuhan apa yang dia perlukan di dalam dirinya untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang cukup bagi dirinya, maka pembelajaran online itu menurut saya akan gagal ya. Nah, karena hanya seringkali dia hanya menghadirkan dirinya sebagai bentuk absensi saja, tapi tidak melihat sebagai bentuk kebutuhan yang memang diperlukan oleh dirinya untuk menambah satu pengetahuan atau wawasannya. Eh, ini hanya sama terjadi ketika pembelajaran itu full melalui daring, seperti model perkuliahan berbasis MOOC ya. MOOC itu perkuliahan yang dari awal sampai akhir memang dilakukan di dalam sebuah aplikasi pembelajaran. Yang tadi saya katakan, itu akan terjadi perubahan pada diri peserta didik jika kemandirian dan metakognitif dari peserta didik yang mengikuti perkuliahan secara umum, secara utuh melalui jaringan itu terkategorikan sangat tinggi. Nah, oleh karena itu muncullah hybrid. Hybrid ini kan perkawinan antara online dan offline ya, antara tatap muka secara langsung di kelas dengan online-nya. Nah, tentu pertemuan tatap muka face to face-nya ini itu untuk meminimalisir kondisi-kondisi eh, kebutuhan pembelajaran yang tidak terpenuhi pada saat pembelajaran online. Artinya, kalau misalkan nanti Kang Farhan mau melakukan eh, penerapan perkuliahan atau pembelajaran secara hibrid, itu biasanya yang hibrid ini lebih kepada kegiatan konfirmasi misalkan atau progress report gitu ya. Jangan yang sifatnya pada penekanan pemahaman atau hal yang lainnya yang diharapkan dari proses pembelajaran. Misalkan ketika Kang eh, Farhan ingin menerapkan model pembelajaran PJBL, untuk menjelaskan identifikasi masalah, proyek, dan langkah-langkah awal perkuliahan atau pembelajaran itu bagusnya dilakukan dulu secara tatap muka. Ketika anak-anak sudah dibebankan dengan proyek yang harus dikerjakan di rumahnya masing-masing, misalkan baru nanti bisa dilakukan dengan melakukan tatap muka secara daring atau lewat virtual. Dalam hal ini nanti anak-anak menyampaikan progress report apa yang sudah mereka dapatkan dari proyek yang dibebankan yang dibawa ke rumahnya. Nah, tetapi kalau kemudian yang tadi saya jelaskan, targetnya adalah pemahaman konsep, eh, mungkin ini perlu perlu apa pengkajian lebih dalam lagi. Seandainya memang kemandirian dari peserta didik kita itu dipandang kurang ya. Itu aja sih Kang Farhan dari bahasan yang tadi. Saya kira tadi kelebihan kekurangan ini juga sudah banyak dibahas di jurnalnya ya, dan itu harus menjadi bahan pertimbangan. Dan pertimbangan bagaimana kalau kemudian kita akan menggunakan hibrid. Walaupun memang kondisi COVID itu sudah lewat, kan dulu hibrid itu muncul, online itu muncul ketika terjadi pandemi ya. Walaupun terjadi pandemi sudah lewat, tetapi kebutuhan terkait dengan pembelajaran melalui daring itu masih tetap berjalan ya Pak Ibu. Bahkan sekarang sudah lebih banyak lagi perguruan tinggi yang memiliki kelas MOOC. Nah, kelas MOOC ini yaitu pembelajaran yang pun melakukan secara full daring melalui sebuah aplikasi yang memang disiapkan oleh lembaga yang bersangkutan ya. Bisa dipahami ya Kang Farhan? Atau Siap. mungkin lebih dalam lagi Kang Farhan bisa membuat satu platform pembelajaran berbasis MOOC. Jadi kalau Kang Farhan itu boleh lihat di banyak platform ya, di internet yang sifatnya gratis. Kang Farhan ikuti dulu
satu pola pembelajaran MOOC dengan topik yang Kang Farhan sukai, baru kemudian nanti pikirkan buat satu sistem, satu aplikasi yang memang kita bisa membangun pembelajaran yang full online melalui MOOC itu. Tapi memang kejarannya menurut saya jangan di level SMA. Itu akan lebih bagus kalau kemudian diterapkannya di perguruan tinggi ya. Karena kalau di SMA biasanya anak-anak masih membutuhkan pendampingan secara intens dari Bapak Ibu gurunya. Kalau udah pernah mengikuti perkuliahan melalui MOOC, saya yakin Kang Farhan akan jauh lebih paham bagaimana pola-pola perkuliahannya. Jadi kita ikutin dulu baru kita membangun sistemnya. Ya, itu sih saran dari saya ya Kang Farhan ya. Siap, baik, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, dua presenter lagi. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang selanjutnya Nyimas, Bu. Boleh, Nina, silahkan. Mohon maaf, Bu, saya share screen-nya dari Teh Asni. Karena sinyalnya agak lupa. Ya, nggak apa-apa. Mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan izin Ibu, mohon maaf. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal terkait efektivitas pembelajaran STEM berbantu mobil augmented reality terhadap literasi sains dan prestasi belajar siswa. Sebelum itu, perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan yang signifikan ya dalam dunia pendidikan gitu. Jadi salah satunya yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan pembelajaran berbasis STEM, mungkin Akang Teteh di sini udah nggak asing ya dengan kata STEM gitu, Science, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Nah, terus dalam judul ini juga atau jurnal ini juga diperkuat lagi nih dengan penggunaan media pembelajaran berupa mobil augmented reality atau yang sering disebut dengan MR gitu ya. Di mana berharapnya gitu ya melalui pendekatan ini dapat meningkatkan literasi sains dan prestasi belajar siswa secara efektif gitu, terutama pada pembelajaran IPA khususnya pada materi sistem pernapasan di kelas 8. Nah, di sini yang pertama itu ada pembelajaran berbasis STEM. Yang pertama itu ada integrasi multidisiplin, di mana pembelajaran berbasis STEM ini mengintegrasikan secara holistik konsep-konsep dari bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Nah, jadi melalui STEM ini atau pendekatan STEM ini memungkinkan siswa untuk memahami ketertarikan antara disiplin ilmu dan menerapkannya dalam memecahkan masalah di dunia yang asli atau nyata gitu. Terus yang kedua ada penekanan pada keterampilan abad 21, di mana keterampilan ini sangat penting bagi siswa untuk dapat bersaing dan berhasil di era digital pada saat ini gitu ya. Karena kan zaman sekarang tuh banyak banget aplikasi yang warna-warni gitu dalam media pembelajaran. Nah, di mana pembelajaran berbasis STEM ini itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Terus yang ketiganya itu ada peningkatan ketertarikan siswa, di mana ini tuh melibatkan siswa dalam membuat proyek-proyek yang nyata dan menantang gitu. Jadi pembelajaran berbasis STEM dapat meningkatkan ketertarikan dan motivasi siswa dalam belajar. Nah, hal ini tuh dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Terus yang selanjutnya, nah
Ini ada media pembelajarannya, yaitu aplikasi Mobile Augmented Reality atau MR ya dalam pembelajaran. Ada 3, itu ada visual 3D, terus ada peningkatan keterlibatan siswa, terus ada motivasi belajarnya juga. Nah, boleh dilihat mungkin ya sama Akang Teteh gitu. Di sini ada contoh, salah satu contoh aplikasinya. Jadi setelah saya mencari tahu gitu ya, MR ini tuh banyak banget aplikasinya. Karena yang diambilnya itu topiknya itu mengenai sistem pernapasan pada pembelajaran IPA, maka saya mencari salah satu contoh gitu yang bisa ditampilkan terkait dengan aplikasi MR ini gitu. Nah, di mana di aplikasi MR ini tuh menurut saya sudah lumayan komplit ya, karena bisa dilihat dari tampilan itu ada nama aplikasinya Mars ya, di mana di situ tuh udah ada tujuannya. Tujuannya di situ udah ditetapkan ada tujuannya gitu. Terus ada juga petunjuknya atau langkah-langkahnya. Kemudian juga ada lembar LKPD-nya, terus ada kuisnya juga, materinya, dan classroom-nya gitu. Nah, itu udah saya coba ya, dalam tampilannya itu kita hanya menggunakan HP saja gitu. Terus kemudian menyalakan kamera, lalu tinggal buka aja kameranya, tinggal dibuka dulu aplikasinya, terus buka kameranya, lalu ditunjukkan ke tembok atau ke arah supaya si gambar tersebut tuh muncul gitu. Karena kalau misalkan dilihat ini, kalau misalkan dalam bentuk ini tuh kayak bentuk video gitu. Jadi terlihat bagaimana kayak gambar di bawah itu ilustrasi yang sedang merokok gitu. Jadi asapnya itu terlihat. Jadi terlihat ketika si asap masuk ke paru-parunya gitu. Dari mulai paru-parunya yang masih bersih, terus kemudian menjadi kotor karena asap rokok tersebut gitu. Terus ada juga struktur dari sistem pernapasan ini juga gitu. Nah, di sini ada visual 3D. Nah, visual 3D ini tuh sangat penting ya dalam konteks pendidikan, di mana dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Kenapa? Ya, karena ini tuh bisa memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep yang abstrak dengan lebih baik gitu. Karena kan kalau misalkan langsung gitu disampaikan kepada siswa, ini organnya tanpa melihat gitu. Mungkin siswa juga akan kebingungan dan siswa juga akan bingung bagaimana proses nih masuk asap masuk ke sistem pernapasan gitu. Kalau misalkan untuk ilustrasi membayangkan itu akan sedikit rumit gitu. Tapi dengan ini mungkin akan membantu siswa untuk lebih jelas gitu, lebih jelas. Oh, seperti ini prosesnya gitu. Terus penggunaan visual 3D juga dalam pendidikan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajarinya. Yang selanjutnya itu ada peningkatan keterlibatan siswa. Nah, di sini penggunaan MR ini tuh dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan dan antusias siswa, di mana dapat berinteraksi langsung dengan objek digital yang ditampilkan, sehingga meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar. Nah, nyambung nih ke motivasi belajar, di mana penerapan STEM berbantu media MR ini tuh dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pengalaman yang tadi, yaitu interaktif, keterlibatan aktif, relevansi konten, dan peningkatan prestasinya. Terus yang selanjutnya Teh Asni. Nah, di sini juga ada literasi sainsnya ya. Ini ada 4. Yang pertama ada pemahaman konseptual, keduanya ada kemampuan berpikir kritis, ketiganya ada kesadaran lingkungan, terus yang terakhir itu ada pengambilan keputusan berbasis bukti gitu. Nah, yang pertama itu ada pemahaman konseptual, di mana literasi sains ini mencakup pemahaman konseptual yang mendalam tentang konsep-konsep sains, seperti pada sistem pernapasan gitu. Nah, di sini tuh siswa tidak hanya menghafal fakta ya, tetapi juga memahami prinsip dan teori-teori sains secara komprehensif gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kemampuan berpikir kritis, di mana di sini tuh siswa dapat melakukan percobaan bentar, ini salah ya. Mohon maaf ini kayaknya bukan ini, mohon maaf Bu.
Jadi, kemampuan berpikir kritis di sini tuh, literasi sains juga, melibatkan kemampuan, berpikir kritis di mana siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti ya, bukti yang nyata gitu. Terus, keterampilan ini juga sangat penting untuk memecahkan masalah sains dan kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kesadaran lingkungan. Nah, kesadaran lingkungan di sini itu, di sini ada literasi sains mendorong siswa untuk memiliki kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan gitu. Kayak tadi kan sudah ada ya gambar gitu, gambarnya itu kayak misalkan seorang laki-laki merokok, nah itu dampaknya akan seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya, ada pengembangan pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi dengan literasi sains ini, siswa dapat membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab berdasarkan bukti ilmiah, baik dalam konteks akademi maupun kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang selanjutnya ada prestasi belajar siswa. Yang pertama itu ada pemahaman konsep, di mana pemahaman konsep di sini itu dengan pembelajaran berbasis STEM berbantu media MR ini tuh dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep sains ya, seperti pada mata pelajaran IPA terkhususnya pada materi sistem pernapasan. Dengan visual 3D dan interaksi interaktif membantu siswa memahami proses dan mekanisme sistem pernapasan secara lebih mendalam lagi. Terus, yang keduanya itu kemampuan analisis. Jadi di sini itu, siswa dituntut dapat menganalisis gitu, menganalisis data dan informasi terkait materi sistem pernapasan. Yang selanjutnya itu ada aplikasi pengetahuan. Nah, aplikasi pengetahuan ini itu di mana pembelajaran berbasis STEM dengan media MR ini tuh mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang sistem pernapasan dalam konteks kehidupan yang asli gitu, atau yang nyata. Terus selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya ini tuh lebih ke hambatan ya dari medianya mungkin. Yang pertama itu ada guru dan siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis STEM berbantu media MR karena kurangnya pengalaman atau pengetahuan teknis. Nah, beberapa hari yang lalu saya mencoba gitu. Ternyata aplikasi ini tuh membutuhkan ruang yang cukup lumayan besar, terus, sinyalnya juga harus kuat gitu. Jadi kalau misalkan digunakan di perkampungan kayak di daerah saya gitu ya Bu, di Pakenjeng karena sangat sulit sinyal gitu. Jadi HP-nya juga harus dipajang kalau dapat sinyal. Nah, ini tidak memungkinkan untuk dipergunakan gitu karena si sinyalnya harus kuat. Terus, di sini juga ada solusinya ya, solusinya itu memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada guru dan siswa dalam penggunaan teknologi MR serta implementasi pembelajaran berbasis STEM dapat membantu mengatasi kesulitan implementasi. Next, Teh. Nah, ini hasil penelitiannya, di sini sudah ada ya, di mana ada peningkatan prestasi belajar IPA. Jadi ketika siswa yang mengikuti pembelajaran IPA melalui pendekatan STEM berbantu media MR ini tuh menunjukkan peningkatan skor rata-rata prestasi belajar yang signifikan. Terus yang kedua itu, perbedaan yang signifikannya, di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar IPA antara siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis STEM dengan siswa yang tidak mengikuti atau bisa disebut dengan konvensional. Terus yang ketiga itu ada peningkatan literasi sains, di mana siswa yang mengikuti pembelajaran IPA melalui pendekatan STEM berbantu media MR ini menunjukkan peningkatan literasi sains yang signifikan dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Terus yang keempat ada dampak positif pembelajaran berbasis STEM, di mana proses pembelajaran IPA ini memberikan dampak positif terhadap prestasi belajar siswa karena siswa menjadi lebih aktif dan memiliki rasa ingin tahu gitu. Terus juga mampu memecahkan masalah, menjelaskan dan berargumentasi. Nah, di sini ada datanya ya hasil analisis uji linier di mana
ini tuh terdapat pada variabel literasi sains dan prestasi belajar siswa ya menunjukkan angka yang signifikan gitu. Di mana signifikannya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai F-nya. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara literasi sains dan prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya, nah ini implementasi di kelasnya. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada pelatihan guru, yang ketiganya ada kolaborasi dengan pihak terkait. Jadi pemecahan di sini itu guru harus merancang rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan baik antara materi STEM dan teknologi dan media MR gitu. Tujuannya di mana tujuannya ini tuh untuk supaya siswa lebih aktif dan terlihat gitu dalam peningkatan literasi sains dan prestasi belajarnya. Terus yang kedua itu ada pelatihan guru, di mana guru diperlukan atau dibekali dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam mengintegrasikan teknologi media MR ini terus ke dalam pembelajaran STEM. Hal ini akan memastikan guru mampu memanfaatkan media MR ini secara lebih efektif gitu. Terus yang terakhir itu ada kolaborasi dengan pihak terkait, di mana guru dapat bekerja sama dengan ahli teknologi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya gitu. Terus dapat mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis STEM dengan berbantu media MR ini. Seperti itu. Yang selanjutnya, kesimpulannya itu, di mana dari penelitian ini bahwa penerapan pembelajaran berbasis STEM berbantu media mobil augmented reality atau MR ini efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam ilmu pengetahuan alam dan memperkuat literasi sains. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan ini lebih canggih dan efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, serta memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan pencapaian siswa. Terus juga ini rekomendasi diberikan untuk pengembangan pembelajaran alternatif dalam IPA melalui pendekatan STEM berbantu media MR dengan perhatian pada materi, aktivitas pembelajaran, model pembelajaran, dan evaluasi autentik. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih nih Mas. Ternyata AR sekarang udah ada yang mobile ya. Berarti dia di dalam AR-nya mungkin kalau mobile itu kan bisa dibawa kemana-mana ya. Sepertinya dia dalam bentuk Android mungkin ya. Iya, betul, Bu. Jadi penggunaannya tuh menggunakan HP gitu. Menggunakan Bisa Android. tablet atau Nah, seperti itu. Oke. Sebagaimana tadi rekomendasinya, itu pengembangan dari judul tadi, Nyimas kan sama kawan-kawan yang lain bisa mengembangkan ke materi yang lain ya. Kalau tadi kan dari sisi pernapasan, mungkin juga bisa dari sisi pencernaan ya, materi pencernaan, peredaran darah kecil, darah besar, itu banyaklah materi yang bisa disimulasikan lewat AR ya. Intinya Betul. cuma dia mobile gitu ya, makanya pakai HP. Nah, jadi Iya. tinggal dipikirkan materi yang memang harus dilihat 3 dimensi, sehingga kan ketika dia diputar-putar itu akan menambah pemahaman lebih dalam gitu ya. Bukan hanya sekedar melihat 2 dimensi berupa gambar, tapi ini dia bisa melihat secara keseluruhan utuh. Misalkan ketika bicara tentang paru-paru, mungkinnya dari sisi belakang itu posisinya seperti apa sih paru-paru itu gitu ya. Karena kan biasanya orang hanya melihat dari depan gitu ya gambarnya. Kemudian dia bisa muter dan yang lain-lain dan seterusnya. Saya Betul, kira Bu. ini aspirasi yang cukup bagus. Tapi itu kalau posisi kita ingin mengembangkan MR dalam sebagai media pembelajaran. Nah, ada satu penelitian juga yang akan bagus dilakukan seperti tadi yang dilakukan dipaparkan oleh Nirmas. Kalau misalkan kita ingin melihat bagaimana penggunaan MR ini digunakan oleh guru-guru. Nah, seperti halnya tadi
Guru disuruh bikin modul ajar, terus dikasih pelatihan, terus Ya, ada efektifnya kuis. seperti apa. Betul. Dan ini judul itu ini sedang dilakukan tahun ini oleh UPI dan Malaysia. Ini ada satu judul, eksplorasi efektivitas virtual reality sebagai alat pengembangan profesi guru IPA di Indonesia dan Malaysia. Polanya sama. Polanya sama. Jadi peneliti nanti mengumpulkan guru-guru satu wilayah MGMP misalnya. Nanti nyimas, tapi harus nyari MGMP yang mendukung secara geografis seperti tadi ya. Kalau di daerah yang sinyalnya kurang, mungkin agak kurang pas. Mungkin harus di daerah Betul. perkotaan. Harus kuat sinyalnya, Ibu. Ya, betul. Misalkan apa kita melakukan satu kegiatan pelatihan bagi guru-guru di Kota Bandung gitu ya untuk guru-guru IPA. Kemudian kita latihkan mereka untuk membuat markernya seperti apa gitu ya. Dari mulai pembuatan marker dan segala macam. Di Paperi belajar nggak sih AR, VR, virtual reality ini? Paperi ngajarin nggak di TIK? Di media? Mata kuliah Paperi itu bukan semester ini ya, maaf. Semester 3. Nanti ada di mata kuliah TIK berbasis media berbasis TIK, mungkin di dalamnya nanti ada satu bahasan mengenai media virtual reality ya, sehingga nanti kalau ingin belajar tentang itu bisa request ke Pak Perli sebagai dosennya. Nah, saya kira itu sangat memungkinkan bagi siapapun di angkatan ini yang memang punya ketertarikan di MAR. Tapi nanti sama dengan Nyimas, nanti kan yang diangkatnya jangan marnya, tetapi lebih ke materinya. Betul. Misalnya visualisasi sistem pencernaan berbasis MAR, gitu kan, judul kan bisa direkayasa supaya tidak ada kemiripannya, kita lebih pertajam, perbedaannya lebih kita pertajam dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain ya. Tapi yang terpenting adalah perlu dibekali dengan kemampuan membuat PR-nya. Nyimas sudah bisa belum? Waktu S1 belajar nggak? Belum, Ibu. Nah, Belum. Ini harus belajar sama anak IT ya. enggak juga sih sebetulnya. Belajar lewat Oh, itu juga bisa. oh iya, iya. Kebanyakan mahasiswa S1 yang kemarin ngambil AR atau PR, mereka belajar mandiri kok gitu. Oh iya, betul. Ya, saya juga jadi tertarik, Bu, setelah mencoba gitu. Oh, ternyata ini tuh lebih menarik gitu, apalagi buat siswa. Kayak Mm, gitu. Betul-betul, karena mereka butuh eh, materi yang lebih konkret ya, lebih Betul jelas sekali. kelihatan gitu. Saya kira ini menarik ya, tinggal nanti memang perlu bekerja keras nih Mas untuk belajar PR-nya. Ada sekarang zaman digitalnya, tutorial Iya, step by betul. step-nya juga ada, aplikasinya juga Unity itu kan pada free ya, Betul. bebas, tidak berbayar gitu ya. Nanti lebih detailnya kita punya ahli yang sudah memahami betul tentang PR ini, Pak Perli, nanti bisa menghubungi beliau kok gitu ya. Dan nanti juga kami menyediakan satu mata kuliah khusus untuk ke arah sana gitu ya. Betul. Nah, oke, saya kira cukup ya untuk Nyimas. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ini ada satu lagi presenter yang saya skip dulu. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di pertemuan Jumat depan ya. Karena kebetulan sore ini saya jam 3 ada yang harus saya kerjakan. Jadi nanti insya Allah satu presenter lagi digabung ke Jumat depan ya. Baik, Ibu. Siapa yang akan tampil sekarang harusnya Pak Ipan? Saya Ibu Oke, Asmi, Bu. Teh Asni, mohon maaf kalau saya geser ke Jumat depan aja ya. Iya Ibu, tidak apa-apa. Oke. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah sore hari ini kita walaupun dalam kondisi yang agak cepat ya, kita sudah mendengarkan 5 hasil kajian dari beberapa publikasi yang memang sudah menjadi satu inovasi yang bisa menjadi aspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menambah hasanah kekayaan Bapak dan Ibu sebagai guru IPA di persekolahan ya, dan akan lebih memberikan variasi dalam mengajar. Jadi anak-anak tidak bosan, pola mengajarnya hanya itu juga. Nah, kita hari ini punya 5
jenis inovasi pembelajaran yang bisa diadaptasi, kita ATM atau kita kemudian aplikasikan, kemudian nanti tentu dalam pengaplikasiannya akan menemukan hal-hal menarik karena memang setiap sekolah itu kan unik ya siswa-siswinya. Bapak dan Ibu, besok masih ada pertemuan untuk beberapa mata kuliah yang memang masih ada terjadwal, akan dilakukan secara online, plus juga ada kegiatan kuliah tamu ya, dari pukul 9 sampai pukul 12 siang kurang lebih. Perkuliahan kita sesuai dengan schedule dari rektorat itu akan berakhir di tanggal 6 untuk sebelum kita libur hari raya. Nah, oleh karena itu minggu depan tanggal 5 dan 6 banyak request agar dilakukan secara online dan insya Allah dosen-dosen juga sudah bermufakat tanggal 5 dan 6 juga akan dilakukan secara online lagi ya. Tapi nanti itu tentu hubungi saja dosennya masing-masing karena online dan tidaknya itu merupakan hak dari Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah masing-masing. Saya kira itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ibu. Boleh, Pak Irfan. Halo, Ya, halo. Ibu. Gimana Pak Irfan? Waalaikumsalam. Ibu. Izin Ya. bertanya, Bu. Boleh Pak Irfan. Ini sebenarnya bukan agak lebih ke konsultasi, Bu, terkait tugas yang di Ampu sekarang, Bu, terkait inovasi. Saya tuh menemukan ada inovasi bagian dari media, Bu, media. Tapi medianya itu secara umum yaitu peningkatan optimalisasi infocus itu, Bu. Kalau itu boleh diangkat atau tidak, Bu? Itu jurnal tahun berapa Pak yang dikaji? Ada yang sekarang kok nggak beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin masih ini, Bu. Masih update ya. Oke. Saya kira gini, selama kita menggunakan publikasi yang update, kita bahkan malah jadi tertarik saya. Ada apa ya dari Infocus itu yang kemudian masih topik-topiknya update sehingga diangkat atau diterima di publikasi gitu ya. Keunikan-keunikan apa? Karena sesungguhnya sebetulnya Infocus sendiri kan sudah lama ya Pak Ipan teknologinya ya. Tapi mungkin ada sisi yang belum terangkat selama ini yang menjadi satu inovasi gitu. Nah, apa gitu ya, misalkan saya sendiri menggunakan Infocus sebagai inovasi alat media Pak pada saat penggunaan materi cahaya. Jadi ketika saya mengajarkan materi tentang cahaya, media yang saya gunakan adalah Infocus. Nah, karena Infocus itu dia cahayanya adalah cahaya apa gitu ya, yang justru nanti itu akan berguna ketika saya akan menjelaskan tentang peristiwa dispersi dan yang lain-lain lah gitu ya. Nah, saya ingin melihat kebaruan yang ada di jurnal yang Pak Ipan kaji itu apa gitu dari Infocus ini yang memang selama ini belum tereksplor gitu ya. Tapi kalau hanya misalkan Infocus sebagai media penampil saja, saya kira itu kebaruannya sudah tidak ada ya, Pak, karena itu sudah common banget ya. Iya. Apa ya, ada satu publikasi saya tuh dengan Pak Bebe kalau saya tidak salah, tapi sudah berapa 3 tahun yang lalu saya lupa lagi. Infocusnya memang saya digunakan sebagai sumber cahaya Pak pada saat saya menjelaskan tentang materi cahaya yang melewati kisi gitu, saya lupa lagi waktu itu. Nah, itu mungkin bisa kita eksplor di sini. Nah, saya nggak tahu yang Pak Ipan seperti apa, mangga saja selama Pak Ipan memandang Infocus ini menarik loh gitu, sebagai satu bentuk inovasi yang selama ini orang kok nggak aware kalau Infocus ini dipakai sebagai bentuk pembelajaran yang menarik gitu ya. Bisa ditangkap Pak Ipan? Baik, Bu. Nggak masalah sih kalau kita mengkaji Maya, nanti justru kita akan lihat seperti halnya tadi yang disampaikan oleh yang alat suhu itu. Nah, itu kan dikaji, baru kemudian kita lihat kalau misalkan mahasiswa kita akan mengulang hal yang sama, alat yang sama, nanti kita akan melihat nilai kebaruannya kecil gitu ya. Tetapi kalau bisa mengkompet menjadi ide yang sama tapi dikompet dalam bentuk digital, mungkin itu ada satu nilai kebaruan. Mungkin juga yang Pak Ipan begitu, nanti kita lihat saja ya. Kalau mengkaji mah bebas-bebas saja Pak Ipan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada yang lain Bapak dan Ibu?
Barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Jumat depan. Doakan saja mudah-mudahan kita masih dalam kondisi panjang umur, bisa bertemu kembali di waktu perkuliahan sesuai dengan jadwalnya saja ya Bapak Ibu, jam 14.10 ya, sebagaimana jadwal kita yang telah ditetapkan oleh Prodi. Saya mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, karena pada hari Senin besok saya akan melakukan kegiatan operasi ya. Jadi hari Minggu saya udah mulai masuk rawat inap di Rumah Sakit Santosa. Kemudian hari Seninnya saya dijadwalkan untuk melakukan tindakan operasi. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari setelah operasi itu saya bisa kembali aktivitas, mudah-mudahan ya, walaupun hanya online. Seandainya nanti memang setelah tindakan saya belum bisa melakukan aktivitas, nanti saya akan mengabari by WA di grup angkatan ini ya. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang saya ikhtiarkan berjalan dengan lancar dan saya diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali untuk bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya ya. Baik, Baik, Ibu. Amin. Ibu mudah-mudahan cepat sembuh. amin. Ibu sehat, cuman lagi ikhtiar lebih sehat aja ya. Insya Allah ya. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri saja pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sami-sami kesadaran semangga wilujeng. Ibu izin duluan ya. Ya Ibu, sehat. Salam.